ada janji Rasul nanti juga demikian. Jadi ada ibadah-ibadah yang bisa memberikan pertolongan kita kepada di hari nanti ketika kita ibadahnya tidak sempurna. Coba 60 tahun separuh keturu, ya kan, belum yang lain-lain untuk kerja cita-cita, ya kan, kerja biasa naik golongan, ya kan, kemudian biar produksi tercapai bahkan lebih bisa dibagikan lagi. Nah itu jangan kuat-kuat, inisial. Nah itulah kesibukan manusia. Maka kita harus berpikir, ya kan? Kita harus berpikir. Otak kita harus kita pikirkan bagaimana ya. Kita diciptakan ke dunia sekian tahun. Ibadahnya mana, ya kan? Maka jadikanlah setiap gerakan kita, langkah kita, aktivitas kita itu menjadi ibadah, ya kan? Nah, ibadah itu ya bukan sholat saja, bukan kan ya. Yang paling pokok sholat memang, ya kan? Karena tiang agama dan itu menjadi kewajiban. Sehingga sehingga kewajiban itu sampai kita nggak bisa sholat pun disolati, ya kan? Jadi nggak bisa sholat pun sampai disolati, saking pentingnya namanya sholat. Tapi ya abot banget, masya Allah. Maka ayo kita berpikir, mainkan, Mang. Pikir berapakah usiamu, hitung berapa banyak amalmu. Jangan pikir terhadap harta bendamu, sedekahkan untuk bekal akhiratmu. Umur itu adalah anugerah Allah, maka gunakanlah untuk beribadah. Harta benda itu karunia Allah, maka sisihkanlah untuk beribadah. Masya Allah. Ada yang kelewat tadi? Ada. Inisial ya, inisial. Aman. Nah itulah. Maka mari sama-sama berpikir umur kita itu untuk apa, ya kan? Nah maka setelah kita bekerja begitu banyak mendapatkan karunia dari Allah berupa harta itu kita ajak ngomong. Sedekatlah untuk bersedekah. Sisihkanlah, bukan semuanya, ya kan? Bukan semuanya. Tapi ingat, 1 juta, ya kan? Yang kita sisihkan 100.000 untuk sedekah, insya Allah yang akan utuh sampai akhir kiamat nanti adalah yang 100.000. Yang 900.000 masuk sepiteng, masuk warung sana lah macam-macam, ya kan, beli pulsa dan sebagainya. Nah ini. Nah, maka ketika bersedekah seperti tadi disampaikan, memang nggak mandang orang itu ya kaya Pak, ya kan? Ya tadi disampaikan Ustadz yang asli, ya kan? Yang BHL aja bisa menyisikan sebagian hartanya untuk berkurban, untuk menyantuni yang lain. Berarti kan ada hiroh, ada semangat, semangat. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi nggak mau menerima aja, tapi kepengen ngasih. Masya Allah. Makanya tingkatan orang yang dermawan itu ada 3. Ya, dalam bahasa Arab yang pertama adalah sakho. Ya, pertama sakho. Sakho itu orang, ya kan, punya harta 100.000, yang disimpan 90.000, yang 10.000 disodakokan. Itu tingkatan sakho. Lumayan ya, daripada
habiskan semua 100.000. Nah, tingkatan yang kedua adalah jud. Ya, orang punya 100.000 disodakokan 50.000, yang 50.000 disimpan. Nah, ini jud, udah 50-50, lumayan juga lah. Yang tingkat tinggi ini luar biasa. Orang punya 100.000, yang 10.000 disimpan, yang 90.000 disodakokan. Masya Allah. Pilih yang mana ini? Hah? Sangho. Iyalah. Sangho. Yang 100.000, yang 90.000 disimpan. Yang 10.000. Nah, beli gorengan pula itu, Pak. Masya Allah. Jadi itulah cita-cita kita harus seperti itu. Jadi usia kita itu mari kita muhasabah, introspeksi. Ya, kalau 60 tahun itulah. Jadi semuanya kita harus siap-siap. Dipersiapkan karena apa? Perjalanan kita itu panjang nanti. Bekalnya harus banyak. Bekalnya harus banyak. Nah, kadang orang pergi jauh, bekalnya banyak. Bekalnya banyak. Sabuni macam-macam. Itu kalau orang biasa, ya kan? Tapi kalau orang yang luar biasa, cukup ATM di saku, set, ya kan? Bekalnya banyak nggak? Nah, itulah. Maka kita harus cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang akan menuntun kita, mensyafaati kita. Yakinlah bahwa kita itu mengaku umatnya dan mudah-mudahan diakui umatnya. Allahumma amin. Makanya kita harus sering mencintai Rasul dengan setulus hati, apapun ya, kita yang bisa kita lakukan. Bersolawat, ya kan, menyebut nama Rasul. Kemudian kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Nah, insya Allah Rasulullah SAW adalah pemimpin yang luar biasa, yang tanggung jawab dengan umatnya. Ya kan? Beliau ketika wafat sudah disiapkan. Ya Rasul, pintu langit sudah dibuka. Bidadari sudah berhias menyambut ruhmu. Ya kan? Surga-surga sudah dibuka semuanya. Para nabi yang dulu sudah siap menyambut kehadiran ruhmu. Nah, ada yang ganjel Jibril. Apa? Bagaimana umatku nanti? Telah disampaikan, umatmu beres. Insya Allah masuk surga. Alhamdulillah, itu baru nyes. Setelah itu silakan Israel cabut nyawaku. Nah, ini umatnya, umatnya. Maka kita harus mendidik putra putri kita. Adibu auladakum ala salasati khisaalin. Ya, didiklah putra putri kita dengan 3 perkara. Hubbi nabikum, cinta kepada nabinya, wa hubbi ahli baitihi, dan cinta kepada keluarga nabi. Baik keluarga yang ada nasab kedarahan, ya, seperti Habib, semua itu, atau keluarga yang waris, yang mendapatkan warisan, yaitu para ulama. Terus wa qiraatil Quran, dan diajari putra putri kita dengan Al-Quran. Itulah untuk bekal. Nah, kemudian lagu berikutnya, ayo Mang. Hidup di dunia hanyalah sementara, apa saja ajal pastikan tiba. Bila ajal tiba, harta tiada berguna, hanya iman dan takwa bekal di alam baka. Amal baik atau buruk selama hidup di dunia, walau sebutir pasir, Allah pasti membalasnya.
maka bersyukurlah kita. Rupanya apa? Sebutir pasir walaupun kita beramal itu pasti akan ada balasannya, baik amal baik maupun amal buruk. Makanya kita perbanyak amal baiknya ini. Termasuk kita pada malam hari ini berkumpul bersama orang-orang terdekat kita, menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Tujuannya apa? Agar kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga umur kita yang kita tidak tahu kapan batasnya, tapi Nabi mewanti-wanti umur umatku 60 sampai 70. Kalau umur organik berapa? 50? Nah, itulah. Itu umur organik. Nah, nggak usah jauh-jauh lah, ya kan? Kita kerja di kebun, ya kan? Nah, kita berangkat dari kampung. Nanti mau setelah pensiun pulang lagi ke kampung. Siapkan rumah, siapkan apa. Nah, itu. Kalau di kebun kita bisa memanage, ya kan? Nah, kita harus punya cita-cita bahwa aku tidak akan selamanya hidup di kebun. Kita akan kembali ke kampung. Nah, setelah pulang kampung udah santai, ya kan? Bekal sudah ada semua. Nah, itu sama. Nah, itu masih di dunia. Makanya kalau kadang nggak siap ya udah, ya. Kalau nggak siap ya udah, ya kan. Nah, maka mari perbanyak amal. Nah, tujuannya apa? Ada amalan yang ketika kita wafat nanti, amalannya itu masih bisa mengalirkan pahala kepada kita. Ya, ada hadis mengatakan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Pertama, ketika kita wafat nanti tapi amalannya bisa mengalir, ya. Pertama adalah sodako jariyah. Sodako jariyah, sodako yang mengalir pahalanya. Walaupun kita idza mata ibnu Adam in kotora amaluhu. Ketika anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah aktivitasnya. Tidak bisa mengumpulkan pahala lagi. Tapi punya saldo, ya. Bagaimana? Ketika di dunia rajin bersodako jariyah, ada bangun musola dari saya 10 sak semen, ya kan? Ada bangun masjid dari saya 5 kotak keramik. Selama bahan-bahan itu dipakai, ya kan, untuk beribadah, pahalanya ngalir. Kaget di sana, Pak. Apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya keramik di masjid Asem Jawa misalnya gitu. Datang, alhamdulillah, pahalanya terus mengalir. Sodako jariyah. Nah, maka kita selama masih hidup dunia perbanyaklah sodako jariyah. Ketika ada orang beramal, minta amal-amal untuk pembangunan, udah niatkan aja, insya Allah jadi pahala. Atau pahala Quran, kita beli Quran 30.000, ditaruh di masjid, ya kan, kemudian dibaca sama orang-orang di jamaah masjid. Nah, itu pahalanya mengalir. Kemudian ada yang ngambil Quran pun dihafal sampai hafal 30 juz, Qurannya lapuk, Qurannya rusak, hafalannya masih di sini, tetap ngalir. Masya Allah. Makanya jadi ada amalan-amalan yang seperti itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Sodako jari au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ini kita punya ilmu, kita sudah ngamalkan, ya kan, kemudian dimanfaatkan lagi untuk orang lain.
mengajari kepada orang lain. Selama murid-muridnya itu santri-santrinya, ya kan, masih mengamalkan ilmu yang diajarkan, kita sudah wafat, pahalanya tetap ngalir. Pahalanya tetap ngalir. Ngajari main hadroh mama, ya kan? Hadrohnya main terus ketepak-tepuk. Rupanya pelatihnya meninggal, ya kan? Nah, ini dapat pahala, honornya memang nggak dapat, ya kan? Tapi dapat pahala. Alhamdulillah. Sholawatnya ngalir terus, masya Allah. Nah, itu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat.